Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah standarisasi bahan obat alam yang diampu oleh Ibu Dr. Hasnawati SSI MSc. Perkenalkan, saya atas nama Zahra Sulistiani dengan NIM O1A122-084 dan juga kawan saya Bulan Suci Ramadhani dengan NIM O1A122-183. Di sini kami akan membahas mengenai uji kadar abu total, alat-alat apa saja yang digunakan dalam uji ini, dan serta proses pembuatannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai parameter non-spesifik. Nah, parameter non-spesifik ini merupakan aspek yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas farmakologis, namun dapat mempengaruhi aspek keamanan, stabilitas ekstrak, dan juga sediaan yang dihasilkan. Nah, dalam parameter non-spesifik ini ada beberapa uji. Salah satunya adalah uji kadar abu total. Nah, untuk uji kadar abu totalnya itu sendiri merupakan pengukuran komponen anorganik yang tersisa setelah pembakaran suatu bahan. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral dan komponen yang tidak mudah menguap dalam bahan tersebut. Pada prinsipnya, uji kadar abu total itu adalah pemanasan atau memanaskan bahan yang akan membuat senyawa anorganik dan turunannya itu menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganiknya saja. Dan untuk caranya itu sendiri, yaitu dengan mengukur berat sisa mineral yang tertinggal setelah pembakaran. Dalam pembuatan uji kadar abu total, itu dapat menggunakan simplisia dan juga ekstrak. Namun pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan uji kadar abu total menggunakan ekstrak. Nah, sebelumnya kami harus mengetahui dulu apa sih itu ekstrak. Ekstrak sendiri itu merupakan sediaan yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Nah, ekstrak dapat berupa sediaan kering, kental, dan juga cair. Nah, untuk syarat kadar abu total dalam ekstrak itu sendiri yaitu tidak lebih dari 16,6%. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penentuan kadar abu total. Alat-alat yang dibutuhkan dalam penentuan kadar abu total yaitu pertama adalah tanur, yang berfungsi untuk menghancurkan komponen organik dan menentukan kandungan mineral dalam sampel dengan suhu yang tinggi. Tanur ini merupakan alat pemanasan yang memiliki suhu lebih dari 500 derajat Celcius. Selanjutnya ada cawan krus yang berfungsi sebagai tempat ekstrak dan untuk menentukan kadar abu total dengan membandingkan berat cawan sebelum dan juga sesudah pengabuan. Selanjutnya ada timbangan analitik yang berfungsi untuk menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik yang tertinggal sebagai abu. Selanjutnya ada desikator yang berfungsi untuk menghilangkan kelembapan dari sampel, dan terakhir ada spiritus yang berfungsi untuk memanaskan cawan kurus pada proses pengabuan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur penentuan kadar abu total. Nah, prosedur penentuan kadar abu total lebih jelasnya mungkin dapat dilihat pada bagan. Sebelum kita lakukan proses penimbangan cawan, kita lakukan dulu penyiapan cawan krusnya. Jadi, proses penyiapan cawan krus dilakukan dengan cara cawan krusnya itu dikeringkan pada oven selama 15 menit, lalu didinginkan dengan desikator sampai suhu konstan. Nah, berat cawan ini dicatat sebagai berat cawan konstan. Kita beri lambang A. Selanjutnya, sampel itu ditimbang sebanyak kurang lebih 3 gram. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah ekstrak. Selanjutnya, berat cawannya itu yang telah diisi dengan ekstrak kita timbang, dicatat sebagai berat sampel. Kita beri lambang B. Kemudian cawan krus tadi dibakar pada ruang asap, dapat juga diganti dengan pembakaran menggunakan spiritus hingga tidak mengeluarkan asap lagi. Selanjutnya dilakukan proses pengabuan menggunakan tanur pada suhu 400 sampai dengan 600 derajat Celcius hingga terbentuk abu berwarna putih atau memiliki berat yang konstan. Nah, selanjutnya abu yang terbentuk pada cawan tadi itu kita dinginkan pada desikator sampai dengan beratnya konstan, kemudian kita timbang. Ini itu kita catat sebagai berat sampel plus berat abu. Nah, kita beri lambang C. Selanjutnya, untuk penentuan kadar abu total itu dapat menggunakan 2 rumus, yaitu rumus pada sampel kering dan juga pada sampel yang basah. Dikarenakan sampel yang kita gunakan ini adalah ekstrak, maka rumus yang digunakan yaitu C dikurang A per B dikali dengan 100%.